Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Hasan di channel Guru Garis Lucu. Ya, 4 video yang sudah kalian tonton, apabila kalian mensubscribe video ini, kalian akan tahu. Selanjutnya, kalian mohon di like and share apa yang ada di dalam video ini. Nah, di sini di video yang kelima kita akan membahas butir-butir Pancasila di sila kelima. Sila kelima itu butir-butirnya ada 10. Ada 11. Ada 11. Jadi yang harus kita lakukan pertama yang akan dijelaskan yaitu butir pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Ya, dimana para pejuang kita, para leluhur kita selalu dalam berkegiatan untuk kegiatan keadilan sosial mencerminkan sikap keluargaan dan gotong royong, yaitu sama-sama. Yang kedua, butir Pancasila di sila kelima adalah sikap adil terhadap sesama manusia, terhadap sesama umat, terhadap sesama golongan maupun antar golongan. Lanjut, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, sila kedua tadi menjalankan hak dan kewajiban. Kalau yang sila kelima sudah menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Bedanya sila kedua menjalankannya. Kalau yang kelima sudah menjaga hak dan kewajiban individunya untuk kepentingan bersama. Butir yang keempat menghormati hak orang lain. Karena yang sila kedua itu haknya kita sudah dijalankan. Yang sila kelima wajib menghargai hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, kalau kita suka memberi pertolongan lain, kita mampu berdiri sendiri. Itu butir yang kelima dalam sila kelima Pancasila. Ya, yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi misalkan kayak perampokan, itu melanggar sila kelima. Misalkan itu intinya kita merampas hak milik orang lain dengan cara kekerasan. Nah, lanjut, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah ini seperti kayak sila kedua, tapi pemborosannya ini jadi melibatkan semua orang. Lanjut, tidak menggunakan milik bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Namanya umum itu masuk keadilan. Yang masuk keadilan berarti semua orang. Kalau merugikan diri sendiri itu masuk sila ke berapa? Iya, kedua. Kalau untuk diri sendiri kedua, kalau kepentingan umum karena masyarakat banyak itu sila kelima. Lanjut, suka bekerja keras dan suka menghargai hasil karya orang lain. Itu butir ke-10 dan ke-11. Jadi kita kalau ada orang lain pameran, kita harus bekerja sama karena itu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita sebagai rakyat juga menghargai kerja pemerintah pun kita harus menghargai. Kalau kita juga harus menghargai, itu sebagai salah satu bentuk penghargaan hasil karya pemerintah yang bermanfaat apa tidak bagi kemajuan dan kemanfaatan bersama. Ya, selanjutnya kita harus mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ya, jadi harus kita sebagai makhluk sosial ya harus ikut kegiatan-kegiatan sosial untuk kemajuan merata dan keadilan sosial di masyarakat. Nah, tadi butir-butirnya contohnya apa? Pertama, mengembangkannya itu dengan apa? Dengan kerja bakti. Nah, dengan apa? Dengan misalkan membantu bencana alam, itu termasuk keadilan sosial. Yang kedua, ketika penjahat kecil pun mendapat hukuman penjara pengadilan, itu yang tadi bilang merampas hak milik, ya kalau memang koruptor itu juga harus sama. Hukum berat ya pelaku pencurian motor hukum berat, ya koruptor juga harus hukum berat. Jangan kok pencuri motor hukumnya kecil, hukumnya berat, koruptor kecil, atau sebaliknya hukuman motornya kecil, koruptor berat. Jangan, tapi kita harus keadilan yang sesuai porsinya. Seperti itu. Lanjut,
Contoh yang ketiga, saat kita berkendara berhak mendapatkan kenyamanan dan jalan, tapi juga wajib. Nah, kalau yang namanya di sila kedua itu menjalankan hak dan kewajiban, kita di sila kelima itu harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kalau sila kedua, jalankan hak dan kewajiban. Kalau sila kelima, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Intinya mikirkan orang lain. Intinya mikirkan orang lain, jangan mikirkan diri sendiri. Lanjut, contohnya menghormati hak orang lain itu sudah dibahas. Yang lanjut, contohnya memberikan pertolongan yang tadi saya bilang adalah kita harus membantu sesama orang lain dalam berkegiatan keadilan sosial, misalkan memberikan bantuan usaha kalau memang kita mampu, kalau enggak ya kita memberikan misalkan bantuan korban bencana alam yang lagi kesusahan seperti itu. Yang lanjut lagi, contohnya menjadi tuan tanah yang melakukan pemerasan dengan mengenakan biaya sewa tanah itu harus ditindak tegas. Jadi bukan contoh penerapan sila kelima. Berarti contohnya tidak menjadi tuan tanah yang melakukan pemerasan. Lanjut, contohnya tidak menggunakan hak milik untuk hal itu sudah tadi. Nah, yaitu dengan apa? Dengan cara pemborosan itu dengan mendirikan pabrik industri, tidak memperhatikan lingkungan yang ada di perkampungan. Nah, misalkan kayak di pabrik-pabrik yang biasanya tidak memperhatikan AMDAL, ya kita harus itu kita tidak tegas karena tidak sesuai dengan keadilan sosial. Sehingga kalau misalnya mendirikan pabrik yang menimbulkan pemborosan, sehingga kampung-kampung di sebelahnya akan dirugikan seperti itu. Lanjut, tidak melakukan pembajakan. Ya, tadi menghargai karya lain atau menghormati hak orang lain, ya kita tidak boleh bajak. Misalkan kayak ini, konten ini mau diikutin, misalkan sama pakai baju seperti ini, tidak boleh, harus apa yang dilakukan berbeda, gitu kita hargai. Maupun karya tulis, misalkan kalian dalam pembuatan karya tulis, membuat buku, itu tidak boleh sama dengan orang lain, harus berbeda walaupun substansinya terkadang sama, tapi gaya penulisan maupun bahasanya berbeda. Lanjut, suka melakukan kegiatan dalam ini, sudah kegiatan yang tadi membantu korban bencana alam, memberikan bantuan usaha mandiri, seperti itu. Sehingga ada timbal balik, menjaga antara hak dan kewajiban. Ya, itulah tadi penyampaian 45 butir Pancasila di sila kelima yang ada 12 ternyata. Dari tadi 10-11 jadi 12 yang ada di melaksanakan 45 butir Pancasila di sila yang kelima. Nah, sudah jadi disimpulkan bahwa sila pertama itu ada 7, sila kedua itu ada 10, sila ketiga itu ada 6, sila keempat itu ada 6 juga, sila kelima 12, 22 tambah 12, 32, 32, 39, dan 6 tambahan di sila pertama ternyata. Terima kasih 45 butir Pancasila. Coba kalau misalnya tadi ada yang keliru penambahan-tambahannya, kalian bisa hitung sendiri dari sila pertama butir Pancasila sebelum contohnya, sila kedua ada berapa butir sebelum contohnya, sila ketiga ada berapa butir sebelum contohnya, sila keempat ada berapa butir sebelum contohnya, sila kelima ada berapa butir sebelum contohnya. Itu tadi sudah jelas, sudah diberikan contohnya, kalian tinggal diaplikasikan. Kalau memang kalian ingin melihat
butir-butir Pancasilanya bisa kalian email ke guru garis lucu ini. Kalau yang mau datanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.